Baik, teman-teman, kita akan mulai materi pada malam hari ini. Harapannya teman-teman bisa pegang catatan atau bawa catatan atau kalau mungkin memang bisa ngingat, alhamdulillah ya. Nah, Isra Mi'raj, ini dah, teman-teman. Isra Mi'raj itu kalau dalam kajian sejarah, beberapa riwayatnya dianggap merupakan Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat Israiliyat itu ceritanya terpengaruh terhadap sejarah atau pandangan-pandangan dari orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena memang sejarahnya cukup ini ya, cukup umum, cukup universal, sehingga ada beberapa perbedaan tentang peristiwa Isra Mi'raj naik 7 lapis langit. Ini kalau kebetulan Kak Andi pernah sekolah, pernah kuliah di Usuluddin. Usuluddin membahas tentang konsep 7 lapis langit dalam Al-Quran ataupun dalam perbandingan ataupun dalam pandangan agama-agama. Nah, ini yang jadi pembahasan kita waktu dulu di kampus. Nah, termasuk di antaranya adalah sejarah Isra Mi'raj. Sejarah Isra Mi'raj. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, bagi kita yang bicara di depan panggung macam ada Kak Firman juga, kemudian mungkin Kak Abdul Karim, kemudian ada Kak Fadila, ada juga Ustadz Hamzah. Teman-teman, Isra Mi'raj ini apakah menjadi konten atau menjadi momentum? Nah, kita coba tanya Kak Firman. Kak Firman, Assalamualaikum Kak Firman. Waalaikumsalam Kak Andi. Nah, Ya Isra Kak Andi, Mi'raj biasanya dijadikan konten atau dijadikan momentum dalam segi apa itu Kak Andi? di panggung. Di panggung momentum Kak Andi kayaknya. Momentum, oke. Apa bedanya momentum dengan apa bedanya konten? Ini yang nanya, nanya balik kan? Nanya jawab, jawab, nanya balik. Aduh, bang ambilkan tisu nak aku. Tisu di kamar depan. Tisu untuk lainnya. Nah, apa bedanya? Jadi memang, jadi itu. Apa bedanya konten dengan momentum? Nah, kalau momentum, udahlah yang contoh. Lomba 17 Agustus. 17 Agustus, oke. 17 Agustus dibuat lomba. 17 Agustus sebagai HUT kemerdekaan. 17 Agustus sebagai HUT kemerdekaan. HUT-nya itu konten atau momentum? Kak Abdul Karim, Kak Firman, masih Kak Firman ini. Hoodnya itu momentum, Momentum. Tapi dibuat perlombaan. Apakah kontennya konten konten. HUT kemerdekaan? Kalau perlombaannya konten. Oke. Jadi, kan diulang ya. Teman-teman, ada perbedaannya. Maksud gini, saat dia menjadi konten, saat dia menjadi konten, kan dengan kode kaya, maka kita akan membahas Isra Mi'rajnya yang dibahas. Kalau dia menjadi konten, maka pembahasannya adalah Isra Mi'raj. Tapi kalau menjadi momentum, Isra Mi'rajnya itu cuma jadi seremonial. Seremonial. Yang penting Isra Mi'raj. Entah apapun ceramah materi Ustadz itu terserah. Yang penting lagi momen Isra Mi'raj. Itu namanya Isra Mi'raj sebagai momentum. Terserah Ustadz itu menyampaikan materi apa. Yang penting ini judulnya Isra Mi'raj. Ini kalau Ustadz-Ustadz ini. Ustadz-Ustadz ini apa namanya? Ustadz temanya apa? Udah terserah. Oh terserah. Temanya itu entah apa aja. Yang penting momennya maulid. Acaranya judulnya peringatan maulid. Tapi ini sampaikan bukan tentang maulid.
Itu namanya momentum. Nah, ada namanya konten. Nah, kalau konten kita akan bahas Isra Mi'raj. Kalau momentum Isra Mi'raj cuman sebagai waktunya doang, momennya doang. Nah, teman-teman, guru saya ngajarkan ada namanya profesi kita ini sebagai dai atau sebagai pengkisah, pencerita, storyteller, ada namanya akad. Akadnya adalah Ustadz juga gitu. Kalau dibilang kau diundang untuk kegiatan Maulid, maka kontennya haruslah tentang Nabi Muhammad. Kalau dibilang diundang untuk Isra Mi'raj, seharusnya idealnya dibahas tentang Isra Mi'raj gitu. Tapi kan realitanya enggak. Realitanya tidak. Tidak semua Isra Mi'raj membahas Isra Mi'raj. Tidak semua Maulid membahas Maulid. Tidak semua Muharram membahas Muharram. Cuman momentumnya doang. Tapi materinya entah kemana-mana. Benar apa salah? Jawabannya salah. Tidak boleh. Kalau kata guru saya tak boleh karena nggak sesuai akad. Sekali-kalinya Isra Mi'raj ini dijadikan konten yang dibahas cuman tentang sholat. Nah, sekali-kali bahas Isra Mi'raj sebagai konten yang dibahas cuma tentang sholat. Jangan diulang ya. Teman-teman, membedakannya adalah cuma ada namanya mie ayam, ada namanya mie rasa ayam. Ada namanya mie ayam, ada namanya mie rasa ayam. Kak Abdul Karim, ini sama atau beda, Kak? Kak Abdul Karim. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mie ayam Itu dengan mie rasa ayam sama atau beda? beda. Beda. Di mana bedanya? Kalau mie ayam itu ada bumbu yang lain seperti seledri, kemudian kuah, kemudian macam-macam topping-topping, di mana yang mendominasi adalah ayamnya, daging ayam. Tapi kalau mie rasa ayam itu murni rasanya ayam. Begitu perbedaannya Kak Andi. Terima kasih. Oke. Yang beneran ada ayamnya yang di pertama apa yang kedua? Yang pertama, Oke, terima kasih yang, Kak Abdul Karim. ya, Nah, yang kedua hanya rasanya saja, kaldunya biasanya pakai nah, rasa ya, kalau memang perasa. mau rasa mie dan ayam, maka belilah mie ayam. Jangan beli mie instan rasa ayam. Karena Ya, nggak akan betul. nemu ayamnya di dalam. Nah, itulah bedanya teman-teman antara mie ayam dengan mie rasa ayam. Oke, mie ayam dengan mie rasa ayam. Nah, begitu kita sebagai pembicara dalam hal ini pendongeng, storyteller, dai, guru, kita nih mau bahas Isra Mi'raj atau di momen Isra Mi'raj. Isra Mi'raj jadi momen doang. Nah, inilah beda. Inilah persamaan antara mie ayam dengan mie rasa ayam, Isra Mi'raj sebagai konten dengan Isra Mi'raj sebagai momentum. Nah, teman-teman, begitu sekali-kalinya Isra Mi'raj dijadikan konten, yang dibahas cuma tentang sholat. Bosan nggak? Bosan lah.
Kenapa nggak boleh? Oh ya Allah, dari zaman kecil. Naik langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dapat 50 waktu. Dari 50 waktu turun, nego lagi, turun, nego lagi, turun, nego lagi. Itu terjadi, itu terjadi. Dan itu disampaikan. Nah, teman-teman, sampai sini sudah jelas perbedaan antara Isra Mi'raj sebagai konten dan Isra Mi'raj sebagai momentum. Ada yang mau ditanya? Silakan. 5, 4, 3, 2, Ada 1. Ya, silakan Kak. sebaiknya kita sebagai storyteller atau pengisah itu kita menjadikan Isra Mi'raj sebagai konten atau sebagai momentum Nah, sebaiknya atau sebenarnya. Terima oke. kasih. Terima kasih Kak Abdul Karim. Nah, ini menjadi pembahasan kita selanjutnya. Lantas Isra kita sebagai storyteller atau mungkin sebagai guru, sebagai orang tua, mau jadikan Isra Mi'raj sebagai, saya singkat ya teman-teman. Aduh, IS. IS itu Isra Mi'raj sebagai konten atau momentum. Jawabannya adalah tergantung dengan apa yang mau kita jual. Kalau ditanya sebaiknya, kau mau mendidik anak, teman-teman mau mendidik anak, bangun karakter anak, maka jadikanlah Isra Mi'raj sesuai dengan fitrahnya, yaitu menjadi konten. Apa yang terjadi kalau, apa bedanya Isra Mi'raj menjadi konten dengan Isra Mi'raj menjadi momentum? Satu, Isra Mi'raj menjadi konten, teman-teman. Yang pertama, jelas ilmunya. Jelas ilmunya. Ustadz itu kalau bahas Isra Mi'raj dibahas, itu ilmunya udah pasti jelas, insya Allah. Yang kedua, manfaat. Ada manfaatnya. Tujuannya jelas, targetnya ada, manfaatnya ada. Yang ketiga, nilai pahala plus plus plus. Nilainya banyak. Kalau Isra Mi'raj itu jadikan konten, betul-betul dibahas. Nah, kalau jadi momentum, hati-hati. Biasanya, satu, tujuannya itu adalah entertain. Entertain. Kedua, ringan atau asal senang. Asal senang. Ya. Apa bedanya? Contoh. Kak Abdul Karim profesinya, gantian deh, jangan Kak Abdul Karim. Gantian. Kak Firman. Assalamualaikum Kak Firman. Waalaikumsalam Kak Andi. Oke. Udah lama jadi storyteller? Lumayan lama Kak Andi. Berapa tahun? 10 tahunan Kak Andi. Masya Allah. Kak Firman. Ini berarti udah Hmm. suhunya ini. Paten kan berarti 10 tahun. 2015. Cupu, Bu. Dari Cupu Kak Andi, 100, cupu. dari 100% perform. Persentase antara konten dengan entertain. Berapa banyak perbandingannya? Hmm, perbandingannya konten sama apa? Entertain sama konten kan Kak Andi ya? Iya. Entertain mungkin sekitar 30% lah Kak Andi. Hmm.
Kontennya 70%. Oke, Kak Firman, Isra Mi'raj ini ngambil jadwal juga nggak? Alhamdulillah Kak Andi ngambil. Materi apa yang biasa disampaikan? Biasanya tentang sholat Kak Andi. Oke. Tentang sholat ngambil dari cerita Isra Mi'raj atau buat cerita sendiri? Belum, hilang. 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 Oke. Kak, oh masuk masuk lagi masuk lagi. Sebentar ya teman-teman biar 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 jelas. Kita tunggu Kak Firman ya. Kak Firman, Assalamualaikum. Kak Firman. Kak Andi, lagi hujan di sini Kak Oke. Andi. Maaf kurang bagus. Iya, nggak apa Kak. Jangan lupa pakai payung Kak. Sholatnya, oke. Ini lagi Bahas tentang sholat. Sholatnya itu ngambil sholat cerita sholat dari Isra Mi'raj atau buat cerita sendiri. ngambil sholat cerita tentang Isra Mi'raj. Berarti yang diceritakan 7 lapis langit. Ya, Kemudian dapat perintah sholat. ya. Ah, jenuh lah itu anak-anak, enggak? Makanya saya ikut kelas Andi. Oh iya. Oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Nah, teman-teman, oke, makasih Kak Firman. Baik, Sama Kak kita Andi. Kak Fida. Masya Allah, ini ibu rumah tangga. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Kak, ini Isra Mi'raj itu pernah menceritakan sama anak nggak cerita Isra Mi'raj? Iya pernah. Alhamdulillah beberapa kali saja sih baru mencoba tahun kemarin beberapa kali eh, menceritakan di depan anak-anak tapi nggak banyak masih lingkup yang dekat-dekat saja. Oke. Kak Fida udah sekian puluh tahun. Pernah dengar Ustadz atau pendongeng nyampaikan materi Isra Mi'raj nggak? Ya, Apa yang disampaikan mereka? dong. Ada yang tentang memang eh, kisah yang benar-benar kita dapatkan dari guru agama ya tentang bagaimana Nabi Muhammad naik setiap lapis langit. Ada yang Hmm. menceritakan tentang kisah lain tetapi temanya tentang sholat seperti Nah, itu. gitu deh. Oke, terima kasih Kak Fida. Nah, Ya, baik teman-teman. Eh, Konten dengan momentum. Jadi saat kita bicara momentum, contoh tablik akbar, judulnya tablik akbar Maulid. Kalau ustadz-ustadz dai-dai dalam skala besar jarang dia membahas tentang Maulid. Bisa jadi kalau berhubungan dengan politik bahas tentang politik atau Isra Mi'raj bahas tentang eh, di momen Isra Mi'raj bahas tentang politik atau bahas sesuatu yang sedang sedang viral. Nah, salah, jawabannya nggak salah. Cuman tadi kita bicara tentang perbandingan antara Isra Mi'raj sebagai konten inti dari maksud dan tujuan Anda diundang. Sama yang kedua, Anda hanya menjadikan momentum. Mohon izin, mohon maaf. Ini kalau ke Abdul Karim. Ke Abdul Karim juga storyteller kan kak ya? Ke Abdul Karim juga storyteller. Eh, Ya, kadang-kadang kadang-kadang, oke. Kak Firman, balik ke Kak Firman. Kak Firman, Ya Kak Andi, pernah kolaborasi dengan lembaga nggak? pernah Kak? Oke. Jadi sekolah ngubungi lembaga, lembaga ngubungi kakak, biasa gitu ya? Ya betul Kak. Oke. Dengan lembaga ada nggak materi khusus? Nggak ada Kak, sejauh ini nggak ada. Jadi materi dari saya pribadi Kak. Cuman ujungnya harus suruh sedekah ya kan? Kak Andi Intinya. paham lah itu. Nah, oke, terima kasih. Nah, kalau sama saya itu menyalahi aturan. Karena dia melanggar ini konten.
Isra Mi'rajnya maulid cuma jadi momentum. Udah intinya Kak, pokoknya ini maulid karena itu saya pokoknya intinya suruh anak-anak itu rajin sedekah. Ya, kalau ingat sedekah, ingat lembaga ini. Bilang sama guru-gurunya, jangan lupa sedekah. Nah, itu aja. Salah? Enggak salah. Tepat atau baik? Jawabannya kurang tepat, kurang baik. Oke, teman-teman. Balik lagi. Nah, beda ya antara Isra Mi'raj sebagai konten dengan Isra Mi'raj sebagai momentum. Sekali-kalinya, ini balik lagi ya. Sekali-kalinya Isra Mi'raj sebagai konten yang dibahas cuma sholat atau 7 lapis langit. Ceritakan sholatnya berdasarkan perspektif sejarah, atau malah bahas sholatnya itu buat cerita sendiri biar anak rajin sholat. Biar anak rajin sholat. Ini sejarah masuk ke konten ya. Cerita anak supaya rajin sholat masuk di momentum. Udahlah pokoknya intinya supaya itu sholat. Mau kayak mana pun ceritanya terserah. Pokoknya intinya supaya itu sholat. Betul nggak? Betul. Tapi tepat nggak? Jawabannya kurang tepat. Nah, apa yang harus dilakukan? Dunya adalah, teman-teman, menyampaikan materi. Ini rumus yang biasa kan dipakai juga kalau kalian ngisi kajian. Baik untuk anak-anak, remaja, bapak-bapak, mama-mama, atau semuanya. Termasuk juga khotib Jumat. Jadi ini rumus yang kalian digunakan. Teman-teman, menyampaikan materi, sejarah itu, simak, sejarah itu sifatnya informatif. Sifat informatif. Yang pertama, sejarah itu pasti memberitahu informasi. Ini kontennya, ingat teman-teman. Sejarah itu kontennya, Isra Mi'raj itu kontennya memberikan informasi berapa lapis langit, tiap langit itu nabi-nabi apa saja, kemudian Masjidil Haram itu di mana, Masjidil Aqsa itu di mana, naik ke atas langit, kemudian jumpa Allah, terakhir dapat perintah sholat. Pertanyaannya, apakah sholatnya itu saat kita menyampaikan situ, apakah menimbulkan rasa sadar? Akan kata wajib sholat? Tidak, belum tentu. Apakah cerita yang kita buat, jangan lupa sholat ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Apakah sudah dipastikan itu menambah kecintaan dia, semangat dia untuk sholat? Tidak. Sama kayak macam teman-teman ada anak-anak, dia jawab pertanyaan lembar ujian tulis. Berapa jumlah rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Berapa jumlah rakaat sholat maghrib? 3 rakaat. Sholat yang dilakukan di sore hari adalah sholat asar. Dia jawab benar 10 konten dia 100. Pertanyaan, apakah itu menjaminan dia sholatnya tidak bolong-bolong? Tidak. Tidak. Berarti apakah soal tadi itu memberikan kesadaran untuk melakukan sholat? Jawabannya enggak. Belum tentu. Kenapa? Karena masih baru informatif. Sejarahnya benar-benar aja yang bersifat informatif, mereka belum tentu sholat. Apalagi teman-teman yang hanya jadikan Isra Mi'raj cuma jadi momentum. Cuma jadi entertain. Yang penting orang tuh ketawa, tepuk-tepuk, ada boneka keluar, ye, ore, lucu sekali, udah selesai. Terus mereka bisa jawab pertanyaan, sholat apa ya? Silakan sholat di 4 rakaat di siang hari. Sholat datang si boneka maghrib, ya salah, zuhur. Udah senang. Betul, Enggak Bida. betul sekali, Kak. Iya. Sholat subuh berapa Iya, rakaat betul. adik-adik? Kata bonekanya, 5. Loh, kok 5? Bener gak teman-teman? Enggak, 2. Kata bonekanya, oh 4. Hah? 4? Betul gak teman-teman? Bukan 2.
Lagi lihat bonekanya salah teman-teman bener ye. Apakah itu jaminan buat mereka jadi sholat? Enggak. Itu cuma di entertain. Gimmick. Apalagi banyak tepuk-tepuk. Begitu datang nyanyi, tepuk-tepuk. Sampai setengah jam. 45 menit, so 30 menit tepuk-tepuk. 10 menit materi, 5 menit closing, selesai. Tepuk-tepuk dari awal yang ke akhir. Nanya kabar sampai 10 kali, 20 kali. Ini mohon maaf teman-teman. Nyesal aku ikut kelas sama Kak Andi. Apa-apa ya pun kata dia. Sakit hati aku. Nah itu yang dialami. Kenapa Kak Vida? Iya, Kak. Soalnya kan bagi saya yang sangat pemula sekali ya, baru mencoba gitu. Karena kesulitan yang dihadapi adalah membangun anak-anak supaya fokus kepada kita gitu. Jadinya tuh malah banyak sekali entertain tadi sehingga kurang isinya. Gimana, Kak? Nah, tenang Kak. Bukan cuma kakak. Hampir semua, mohon maaf, storyteller melakukan hal itu. Hampir semua. Tujuannya supaya anak-anak fokus, supaya anak-anaknya bisa ngelihat kita. Tapi realitanya mereka lebih siap, lebih banyak, lebih matang menyiapkan ice breaking, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi daripada target yang mau mereka capai, konten yang mau mereka tuju. Dan ini menyalahi tujuan dari kalau teman-teman diundang untuk event kajian judulnya Islam, tapi yang teman-teman sampaikan tidak menambah keimanan, ketakwaan, kecintaan. Itu sendiri. Nah, itu kayak mana? Itu nanti Kak Fida kita jawab ya Kak Fida ya. Kita bahas lagi kemarin lagi. Oke. Apakah menjadi jaminan dia itu sholat? Enggak. Kenapa? Karena yang tadi masih baru tahap pertama. Informatif. Ngasih informasi. Di mana letak kesadarannya? Oke. Ini kalau materi, kalau kalau bahasa ustadznya teman-teman, atau orang bicara dengan dua cara. Orang bicara dengan dua cara. Baik itu ustadz, dai, trainer, motivator. Semuanya sukses, siap sukses. Anda siap untuk sukses? Katakan yes, 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 yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Setelah keluar dari ruangan ini, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Teman-teman, orang bicara dengan dua cara. Satu, retorika. Dua, logika. Satu, orang bicara dengan retorika. Dua, bicara dengan logika. Retorika menghasilkan kekaguman dari cara penyampaian. Sementara logika menghasilkan kesadaran dari apa yang dikatakan. Ini kelas filsafat nih jadi. Saya ulang, retorika itu menghasilkan kekaguman dari cara menyampaikan. Sementara logika kesadaran dari apa yang disampaikan. Nah, yang tadi-tadi, yang entertain itu, gimmick segala macam, itu ada di retorika. Atau Ustadz Dai menyampaikan sesuatu itu supaya lucu, itu kan di retorika. Logika hasilnya apa tadi? Kesadaran. Nah, sholat ini, teman-teman, sholat sebagai ajaran atau syariat. Oke, ulang. Sholat itu adalah syariat. Sholat itu syariat, sholat itu ajaran, sholat itu kewajiban.
Orang tahu, oke aku anak-anak, oke aku harus sholat subuh sampai isya. Tahu ajaran. Tapi apakah udah sadar? Belum. Di mana letak agar sholat itu menjadi kesadaran sehingga mereka merasa butuh sholat? Yang dimainkan bukan retorika tapi logika. Kalau pengen orang benar-benar sholat, jangan bujuk dia dengan retorika. Tapi nasihati dia dengan logika. Contoh, sholatlah kau. Nanti Allah Ta'ala akan memudahkan urusanmu. Kau akan berjumpa dengan Rasulullah saat engkau sholat bersama nanti di surga. Itu bicara tentang retorika. Bicara logikanya. Sholat kau sekarang, syukur-syukur sujud mati ya. Masuk surga. Itu logikanya. Syukur-syukur mati kau langsung. Kalau enggak ya udah lanjut kerja kau. Tapi kalau kau nggak sholat dipastikan kau nggak dapat kesempatan untuk mati saat sujud. Oh ya ya. Berarti aku kalau masuk surga bukan hasil dari sholat. Sholat aja aku punya peluang. Tapi kalau aku nggak melakukan, aku nggak punya peluang. Nah, Rasulullah secara perspektif sejarah. Nah, sholat itu kan ajaran teman-teman yang diperintahkan. Yang diperintahkan. Kenapa tiba-tiba hasilnya sholat? Nah, gitu dia. Kenapa Rasulullah dapat sholat? Kenapa Rasulullah disuruh sholat? Kenapa Rasulullah mau sholat? Kenapa datang anjuran sholat? Nah, kenapanya itu adalah logika, bukan retorika. Nah, syariat yang diturunkan, syariat yang dihadirkan, petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah biasanya ada asbabnya. Nah, dengan cara mengetahui asbabnya tadilah sehingga membuat kita betapa penting nih yang hasilnya. Kan diulang. Kalau kita tahu asbabnya, berhasil mendudukan asbabnya tadi, maka kita tahulah hasilnya ini itu penting. Kalau kita tahu masalahnya, penyebab masalahnya itu di mana, dan kita tahu ini solusinya akan terasa penting. Bukan setelah solusi. Jadi, simak ya. Masalah, solusi, after solusi. Masalah, solusi, after solusi. Sholat itu di sini. Jadikan masalah itu sebagai solusi. Jadi kalau mengajarkan anak, nak, sholat nak, itu perintah. Tapi apa masalahnya? Dudukkan dulu. Kenapa harus ada sholat? Itulah yang dibahas. Nah, kalau kau sholat nanti kau masuk surga. Itu after solusi. After solusi. Kau harus sedekah. Kalau kau sedekah nanti kau kaya. Kaya itu hasil dari solusi. Kaya itu adalah solusi yang dilakukan berulang-ulang maka kau jadi kaya. Kalau orang dari masalah langsung ditembak kemari, nggak masuk akal. Berapa duit kau? 10.000. Udah gini aja, sini kau. Kalau kamu kaya, after. Kalau mau after, solusinya, prosesnya adalah sedekah kau. Pikul 10.000 kau sedekahkan. Baru bilang, pakai otak, aku lapar, belum makan 3 hari. 10.000 tinggal duit, aku suruh makan kota infak. Mending aku beli nasi bungkus, kenyang aku. Ya enggak? Kenapa? Karena kebutuhan dia adalah uang, materi. Maka bagusnya jangan 10.000 disuruh sedekahkan.
Karena dia butuh makan. Lebah 10.000, mana 10.000 kok? Sini. Nanti 1 jam lagi gue ganti. Kenapa? 10.000 ini aku mau beli modal usaha. Misal beli kerupuk 1 renteng. Dijual. Dapat untung 3.000. Uang dia dibalikkan 13.000. Itu lebih logis. Kalau teman-teman mau ngasih sholat sebagai solusi, beritahu masalahnya yang jelas. Perspektif sejarahnya adalah sholat sebagai solusi karena masalahnya adalah satu, Khadijah meninggal. Dua, pamannya meninggal. Tiga, diusir dari Taif. Akhirnya apa? Kesedihan mendalam. Kesedihan mendalam. Oke. Logikanya, ini kalau disampaikan ke materi ke orang tua. Bu, sholat itu betulan solusi, Bu. Pertanyaannya, Ibu punya suami? Punya. Masih ada? Masih. Orang tua, diurus sama orang tua? Diurus. Ibu pernah diusir di kampung ini? Enggak. Pernah dilempari? Enggak. Dulu, Bu, ada orang, istrinya meninggal, hidupnya yatim piatu, tinggal sama pamannya. Pamannya meninggal, pindah dia ke kampung orang. Di kampung orang dia dilempar, disiksa. Ada orang yang begitu. Saya kira apa? Dia sholat, selesai masalah hidupnya. Siapa itu? Rasulullah. Jadi analogisnya adalah masalah kita itu belum sebesar Rasulullah. Tapi sholat sendiri udah menyelesaikan masalah sebesar itu. Masalah kita belum sebesar Rasulullah. Tapi sholat yang menjadi solusi Rasulullah udah menyelesaikan masalah sebesar itu. Konon lagi cuma masalah gara-gara token bunyi. Beras habis. Telur tinggal 3 butir. Itulah yang harus disadarkan kepada anak-anak. Sholat itu adalah bukti kehambaan. Karena hamba punya kesedihan. Karena hamba punya masalah. Karena hamba punya kesulitan. Sehingga dia sholat. Itulah logikanya. Jadi kalau seandainya jumpa anak-anak mencampaikan cerita, jangan Isra Mi'raj, jangan langsung. Loh kenapa Nabi Muhammad diperjalankan? Loh kenapa disuruh sholat? Karena dulu ternyata Rasulullah tidak pernah bersedih dia. Kenapa? Meninggal istrinya. Kenapa? Meninggal pamannya. Kenapa? Dilempari dia. Anak, adik, ada nggak orang tuanya? Ada. Dikasih makan? Dikasih makan. Rumahnya aman nggak? Aman. Nyaman nggak? Nyaman. Ada nggak diusir dari sekolah? Nggak ada. Ada nggak dilempari? Nggak ada. Rasulullah belum mengalami itu. Kira-kira apa? Rasulullah dibawa jalan-jalan dan Rasulullah disuruh sholat. Baru kata si anak, awas malam jalan-jalan. Terus nggak sholat. Gara-gara jalan-jalan. Ketinggalan sholatnya. Itulah namanya melihat masalah yang ada. Nah, itu belum nyampe Isra Mi'raj, teman-teman. Itu belum nyampe Isra Mi'raj. Itu masih before, jauh. Tapi orang udah paham. Atau, tapi anak-anak akan sadar. Luar biasa Rasulullah. Jadi kayak mana lah Rasulullah melalui itu semua ya? Apalah yang dibuat itu ya? Itulah Isra Mi'raj. Itulah sholat. Jadi jangan langsung serta-merta ngasih solusi. Kita punya kawan, atau kita datangi kawan deh.
Saya bilang nama dia misalkan Nisa. Nisa, apa? Aku mau cerita lah. Dia langsung bilang, udah gini aja. Kau pindah rumah aja kau. Kita belum ngomong weh. Kok belum tahu masalah? Sudah bilang suruh pindah rumah kah? Nggak tahu masalahnya. Tapi kita langsung ceritakan. Rasul terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke atas langit. Terakhir dapat sholat. Terakhir mereka cuma dapat informasi kekaguman. Oh sholat itu dari langit. Selesai. Tapi nggak tahu dia. Sholat itu sebagai solusi menyelesaikan masalah. Kak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andi. Pernah ngisi di pengajian mama ayah ayah? Belum, Kak? Pengen nggak? Pengen. Kenapa pengen? Nah, nggak tahu, Kak, kenapa pengen. Pengen aja. Kenapa pengen nggak tahu ya? Jawabannya sederhana. Kemas materi dengan konten, jangan dengan entertain. Teman-teman yang lain juga yang punya profesi sama. Oke, apa bedanya? Kandi materi, Kandi sendiri gimana? Alhamdulillah atas izin Allah, anak-anak SD, SMP, SMA pengajian. Kenapa? Karena yang kita jual ini. Apa yang kita jual? Konten, ilmu. Bukan tepuk-tepuk. Bukan tepuk-tepuk. Bukan tepuk-tepuk. Bukan cerita sholat. Aku sholat, tapi aku... Kemudian ayah mengatakan, jangan takut. Ada Allah yang melihat. Ada Allah yang menjaga. Masalahnya anak perempuan memang tak boleh keluar malam sendirian, Pak. Nah, kesadaran itu, atau yang jadi audiens kita akan sadar terhadap apa yang kita sampaikan. Itulah kapasitas kita. Apa yang kita sampaikan dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau selama ini, mungkin Bang Firman, atau Kak Abdul Karim, atau mungkin Kak Fida, nyampaikan materinya, kalau mungkin dari secara profesional dan secara profesi. Hanya sebatas itu, yang cukup untuk buat anak-anak, wah lucu sekali, maka cuma sebatas itu kemampuan kita. Materi kita tadi, judulnya mengemas, kemas kisah Isra Mi'raj menjadi memikat. Bukan cuma sholat. Memikat. Jadi jangan terbayang kalau kita di sini belajar ice breaking. Karena variabel kedua adalah bukan cuma sholat. Sholat itu adalah konten, maka komparatifnya yang memikat ini pasti juga konten. Karena tidak mungkin Kak Andi bilang memikatnya itu adalah ice breaking, sementara yang di bawah variabelnya perbandingan adalah sholat. Tidak apple to apple. Kalau ini adalah sholat, maka ini adalah sesuatu yang bersifat konten yang harus bisa memecah isi kepala. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi Kak Vida bertanya apa tadi Kak Vida? Kan lupa. Ya, ini Kak, kalau audiensnya anak-anak, katakanlah TK sampai SD kelas 3 itu kan masih tergolong bawah ya, umur bawah gitu. Apa tidak terlalu berat Kak konten yang tadi Kak Andi sampaikan, atau ada teknik lain sebenarnya yang lebih ringan dicerna anak-anak gitu, tetap menarik tetapi isinya dapat begitu. Oke. Siap, terima kasih. Nah, teman-teman harus dipahami sejarah atau materi Islam itu sangat kompleks. Point of view segala bisa kita gunakan. Tapi kalau memang ini sejarah, gunakan sejarah supaya
tidak tidak ini ya, nggak bercampur baur antara judul, tema dengan materi yang kita sampaikan. Saya sering begaduh itu bertengkar, berantem satu dengan lembaga. Kak Vida udah pernah kolaborasi dengan lembaga belum ya? Maksudnya Atau baru lembaga itu apa ya, Kak? baru Kakak Lembaga Vida baru mulai ya? Baru mulai di teman apa untuk anak-anak sekitar rumah ya? Iya, paling ke TPA Oke. Kak Vida, sekitar rumah. Kak Vida pernah nggak ada lembaga yang menghubungi? Assalamualaikum Kak Vida. Kami ajak kerjasama yuk Kak Vida. Kami bawa keliling SD atau TPQ untuk nyampaikan materi. Pernah nggak? Belum pernah. Kebetulan di Belum sini pernah kayaknya ya? belum ada, Kak, yang semacam lembaga gitu-gitu nggak ada sepertinya di sini. Oke, baik. Maka kakak harus jadi pertama tetap jaga konten. Oke, lantas gimana caranya Kak Andi? Amin. Anak ini audiensnya anak TK sampai 3 SD. Ini kan masih anak-anak banget. Kita ambil contoh materi Isra Mi'raj. Ada kan dia kan ngasih beberapa tema untuk Isra, berapa poin untuk Isra Mi'raj. Satu, Khadijah meninggal. Yang kedua, ini Khadijah dan paman ya. Yang kedua, perjalanan langit. Yang ketiga, sholat. Ada juga yang keempat, eh, gambaran. Gambaran neraka surga. Ada apa ya? Ada Khadijah, ada perjalanan langit, ada sholat, ada gambaran surga neraka. Dari materi besar judul Isra Mi'raj. Kandi, kami mau bahas misal Khadijah. Nah, teman-teman, kami mensurvei atau sering nanya kepada anak-anak. Kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal. Nabi Muhammad manusia atau tidak? Tidak. Banyak mereka yang lupa. Mereka menganggap Muhammad Rasulullah itu sebagai malaikat atau tokoh fiktif. Di mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah meninggal atau udah masih hidup atau sudah meninggal? Muhammad bisa mati enggak? Enggak. Jadi mana Muhammad? Di langit. Dia menganggap Nabi Muhammad itu sesuatu yang fiktif. Bukan di bumi. Bukan di Arab. Bukan di Mekah, Madinah. Tapi di langit. Di mana cara kita menunjukkan kemanusiaan manusia, sifat manusia seorang Nabi Muhammad? Dia punya rasa. Tadi Khadijah, tapi kayaknya terlalu terlalu berat kali Khadijah. Enggak. Hah, dulu Rasulullah punya seorang istri, punya seorang paman, namanya Abu Thalib. Ceritakan sedikit tentang Abu Thalib. Terakhir, banyak kali ya Khadijah, banyak sekali ya Abu Thalib. Ya, tapi ternyata mereka meninggal. Lu kasihan. Terus Rasulullah gimana? Juga sedih. Nah, cerita yang baik adalah cerita yang salah satunya berhasil, yang relate, berhasil membawa mereka ke dunia. Mereka juga berdasarkan dari fakta realita yang ada. Aku punya emak, aku punya ayah, aku punya abang. Kalau meninggal, nangis nggak? Nangis. Solusinya gimana? Itulah adanya Islam. Sholat. Maka sholat pertama sebagai obat kesedihan. Sedih sholat, sedih sholat, sedih sholat. Itu ditanam kepala anak-anak itu. Siapa yang pengen dapat sepeda? Siapa yang sedih dapat ini? Sholat, sedih sholat, sedih sholat. Sholat itu 5 waktu. Sholat di sini bukan sholat 5 waktu yang kita ajarkan ke mereka.
Bukan sholat berdasarkan ajaran, tapi sholat berdasarkan sebagai solusi. Apa bedanya Kak Andi? Sholat sebagai ajaran, sholat sebagai solusi? Kita dia bilang, sholat sebagai ajaran yang 5 waktu dari mulai subuh sampai isya itu biasanya informatif. Oh iya. Tapi kalau udah sholat sebagai kebutuhan, sholat sebagai jawaban masalah, sampai satu pertanyaan anak. Jadi Kak Andi kalau sekarang sholat boleh? Boleh. Sholat apa? Sholat aja. Sah, sah. Jadi apakah turunnya langit itu? Rasulullah berangkat itu sholat 5 waktu. Sungguh, makna sholat sesungguhnya itu bukan sholat 5 waktu. Tapi sholat sebagai solusi atas masalah yang kau hadapi. Sehingga rasa butuh itu ada. Kenapa? Karena realitanya kita juga gitu. Kalau kita ada masalah, misal berantem, berita duka, kan nangis. Kita lebih banyak nangis ya. Pernah nggak begitu? Aduh, begini kali aku. Ngambil wudhu langsung sholat. Pernah nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita terparadigma. Sholat itu cuma 5 waktu. Hukum syariat ajaran. Bukan sebagai kebutuhan. Sehingga ajan sholat. Bukan masalah, sujud. Masalah, jadi hamba. Kesulitan, rendahkan diri. Itu seharusnya yang mau dicapai. Kalau saya bilang sama anak saya, sholat kok. Tuh ambil wudhu, ambil wudhu, ambil wudhu, ambil wudhu. Orang anggap wudhu itu adalah syarat sholat. Orang anggap. Ajarannya nih ya, di cerita itu, wudhu adalah syarat sholat. Nah, suruh dulu, aku mau bikin sholat, jangan lupa ambil wudhu. Wudhunya cuma sebagai ajaran. Bukan wudhu sebagai nahan marah, wudhu sebagai tanda keamanan keluar rumah, wudhu sebagai adab dalam belajar, wudhu sebagai cara membentengi dari perbuatan mungkar. Karena wudhunya cuma disebutkan syarat, sholat, wudhu. Tapi coba nanti kalau misalnya nyawa materi Islam Mirat. Pernah sedih? Pernah. Sholat. Ambil wudhu dulu. Wudhu dulu, kemudian sholat. Hasilnya, outputnya beda. Karena kita bukan cuma informatif. Kontennya bukan cuma informatif, tapi bangun kesadaran. Tekniknya bukan gaya-gaya sok mantap retorika, tapi sadarkan dengan logika. Itu aja belum tentu tercapai. Apalagi Isra Mi'raj cuma sebagai seremonial. Yang penting kumpul anak-anak ada boneka. Ada tepuk-tepuk. Ada nyanyi-nyanyi. Kalau hatimu senang tepuk tangan, prok 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 udah. Apalagi itu tercapai kah? Ngaku sebagai pendidik kita. Kita ngaku-ngaku sebagai pendidik, ngajarkan. Tapi kita sendiri nggak mendidik. Karena yang kita ajarkan cuma kesenangan belaka. Gitu. Jadi Kak Fida, kalau seandainya untuk anak TK SD gimana? Sadarkan mereka sebagai manusia. Gimana refleksinya? Refleksinya Nabi Muhammad juga manusia. Apa sifat manusianya? Bisa senang, bisa sedih. Contoh ceritanya apa? Khadijah dan Abu Thalib meninggal. Apa yang dilakukannya? Lakukan perjalanan Isra Mi'raj dan mendapatkan sholat menjadi solusi. Bukan 5 waktu ya, tapi sholat sebagai solusi. Itulah yang mau didoktrin, yang mau didudukkan di kepala audiens. Barulah kalau itu kita sampaikan di depan anak-anak, di situ ada guru-guru, di situ ada emaknya, mereka juga bilang, oh. Karena selama ini mereka nonton anak-anak nengok kita, seneng nengok anak-anak ketawa karena kita berhasil buat anak-anak ketawa. Guru-guru seneng nengok kita karena mereka ngelihat kita berhasil ngibur anak-anaknya doang. Buat anak-anaknya ketawa, ih, tepuk tangan, nyanyi, joget-joget. Itu doang. Tapi pernah nggak materi yang nyucuk ke hati gurunya sendiri? Atau ke emaknya sendiri? Atau mereka tiba-tiba dapat, nggak perlu nyucuk lah, dapat informasi baru. Ih, baru tahu aku ya.
Kayak gitu rupanya Isra Mi'raj itu ya. Ada hal lain. Oh kayak gitu rupanya redaksinya. Oh kayak gitu rupanya dalilnya. Oh gitu rupanya. Baru tahu. Oke. Ada lagi Kak Fida? Oke, makasih. Pak. Yang lain ada? Sebelum kita masuk sedikit mengenai mengemas 5. Ada yang mau tanya? 4, 3, 2, 1. Nah, teman-teman, ini juga terjadi kepada dai-dai, ustaz-ustaz. Gini, Kak Andi biasa ada 2 model. Satu tablik yang Isra Mi'raj kayak gini ada PHBI, yang kedua kajian. Nah, kalau kajian itu lebih waktu lebih singkat, 30 menit atau paling lama 45 menit. Tapi materinya nggak siap-siap karena banyak yang mau dikupas. Kalau tablik itu lebih pendek, kebanyakan para dai kita fokusnya ke entertain. Itu jangan sampai. Nah, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai storyteller, ada hadis. Yang ini hadis ini, mungkin Ustadz Hamzah juga tahu ini. Yang hadis bagi Ustadz itu selalu diingatkan, jangan pernah membuat cerita-cerita mengarang-arang cerita supaya lucu. Ada di sini tuh. Tidak boleh menghibur, membuat lawak-lawakan, membuat cerita bohongan agar orang lain tertawa. Itu selalu sampaikan kepada ustadz-ustadz. Saya nyampe itu kalau mau PHBI ada tuh yang itu. Biar tahu lah teman-teman nih storyteller. Tak boleh mengarang-arang cerita supaya lucu. Berdosa. Berdosa. Supaya lucu, supaya nggak boleh. Loh, tapi gimana? Ini segala macam. Ya. Lain kalau eh, kita baca buku ada di buku. Kita baca buku ada di buku. Biasanya itu kisah-kisah hikmah itu ada. Nah, orang-orang terdahulu sering menuliskan kisah-kisah hikmah. Kalau menurut Andi itu gak apa-apa karena nilainya lebih jelas. Oke, habis ya 5, 4, 3, 2, 1. Kan diulang. Caranya pakai Isra Mi'raj 2. Ada yang menjadikan Isra Mi'raj sebagai konten, ada yang menjadikan sebagai momentum. Maulid sebagai konten, Maulid sebagai momentum. Muharram sebagai konten, Muharram sebagai momentum. Sebagai momentum, terserah mau materinya apa, yang penting kita maulid di momen maulid. Terserah mau materinya apa, yang penting di bulan Rajab. Terserah mau yang penting ya. Yang kedua, kalau memang tentang Isra Mi'raj, sampaikan tentang Isra Mi'raj. Kalau memang tentang maulid, sampaikan tentang lahir Rasulullah, hidup Rasulullah, pribadi Rasulullah. Kalau memang tentang Muharram, jelaskan tentang Muharram itu apa, hijriah apa, kemudian relate dengan kehidupan apa. Oke. Konten menghasilkan ilmu, menghasilkan pemahaman, menghasilkan informasi, dan menghasilkan kesadaran. Sementara momentum biasanya entertain, lebih banyak hiburan, yang penting audiens senang. Orang menyampaikan materi ada 2 cara, dengan retorika, dengan logika. Kalau retorika menghasilkan kekaguman, sementara logika menghasilkan kesadaran dari apa yang dikatakan. Oke, gimana cara ngemas Isra Mi'raj supaya bisa masuk ke level anak? Gak usah diceritakan semua. Nggak wajib ceritakan 7 lapis langit. Tapi ada banyak bagian pilihan dari rule cerita tadi yang bisa diambil satu persatu. Rasulullah sedihnya kah? Rasulullah diusir dari Taif kah? Rasulullah naik ke 7 lapis langit kah? Tapi jangan lupa kalau kitanya itu ini bukan cuma ngasih informasi, tentang sholat 5 waktu subuh. Paling penting, sholat menjadi penting,
Kalau mereka punya kesadaran, sholat, oh iya, ternyata jawaban dari masalahku adalah sholat, bukan informatif saja. Oke, cara mengemas. Nah, ini mengemasnya baru mengemas packaging. Ya, cara mengemas, teman-teman. Ini kami hanya mengulang apa yang biasa dilakukan sama teman-teman. Satu, tepuk-tepuk. Ada mulai tepuk-tepuk. Dua, nyanyi. Tiga, games kecil. Empat, act out. Act out itu gaya. Oke, gimana supaya memikat? Jawabannya jangan sama. Jangan sama. Sama siapa? Sama yang lain. Jangan sama-sama yang lain. Dan nggak harus ini. Nggak harus ini. Bagi Kak Andi, ice breaking itu adalah kok dulu diajari. Salah anak-anak nih. Anak-anak, siapa Andi? Yuk, hitungan ketiga berdiri. Satu, dua, tiga berdiri. Hop. Oke. Rapatkan sayap. Rapat-rapat. Oke, hitungan ketiga duduk lagi. Satu, dua, tiga duduk. Hop. Itu cukup. Itu udah ice breaking. Udah cukup. Itu udah ice breaking. Udah. Atau anak-anak, ya putar badan kali belakang. Balik ke depan. Lipat tangan. Hap. Cukup. Itu udah ice breaking. Teman-teman belum lagi nanti kalau masalah, kalau teman-teman terpaku dengan ice breaking, kalau Kak Fida tadi bilang, saya baru Kak Andi, Kak Fida belum merasa kayak mana ngisi kajian di masjid, anak-anak di masjid, nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh ada musik, nggak boleh ada joget-joget, nggak tahu lah ya, kok di masjid sana, aku masjid kami nggak boleh, agak ketat dikit, nggak boleh ada musik, nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh joget-joget, nah, nggak boleh yang tepuk tangan untuk hiruk pikuk nggak boleh, nyanyi-nyanyi yang nggak soleh nggak boleh. Ribet kan? Kekuatan apa? Konten. Kita punya cerita baru. Kita tanya, tanya, tanya. Kak Firman. Assalamualaikum Kak Ya, Kak Firman. Andi. Waalaikumsalam. Kak Gimana, Kak? Firman. Pernah nggak ngisi di sekolah berulang-ulang lebih dari 5 kali di tempat yang sama atau lebih dari 10 kali? Paling baru 2 kali sih, Kak, di sekolah yang sama. 2 kali ya. Kenapa nggak ketiga kali lanjut? Belum diundang, Kak? Bosen dia Kak Firman. Oh, iya. Ini jawaban saya ini ya. Siap, Bosen. siap, siap. Ah, Kakak-kakak aja pun. Cobalah yang lain. Bosen. ya, Kak. Iya, ya, Bosen itu betul, dua. betul, Kak. Bosen Ah, materinya itu aja. Alah itu yang ada. Yang kedua ice breakingnya itu aja. Kontennya itu aja, entertainnya itu aja. Gayanya itu aja, hiburannya itu aja. Saya ada kajian di sekolah Kak Firman. Setahun 12 kali saya ngisi Kak Firman. di sekolah yang sama itu, Kak. Masya Sekolah yang Allah. sama. Karena Hmm. tiap bulan kajiannya. Wah, Masya Betul Allah. sekali. Saya punya kajian anak itu dari 2019. Mm-mm, 2019, 2020. Sebelum COVID lah. Dari sebelum COVID. mm-mm. 5, jalan 6 tahun. Tiap 6 bulan tahun ya, jumpa. Masya Allah. Tiap bulan jumpa. Kira-kira yang disajikan Masya Allah. apa? Gak mungkin tepuk-tepuk Kak Firman. Gak mungkin tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Gak mungkin. Udah apa? Salah ini lah.
Anda datang nggak Ya, tahu hatimu. ya, Ah, betul Kak, anak, betul, betul Kak. anak udah bosan. Setahun 12 kali Kak Firman. Apa yang Masya Allah. dijual? Balik lagi. Kalau teman-teman mau ngemas, boleh packaging, boleh, boleh. Teman-teman beli Indomie, mie instan, Indomie, merek Indomie, Indomie. Banyak rasanya. Kari ayam, soto Medan, ayam bakar, dan segala macam. Penting nggak itu rasanya? Nggak penting. Yang penting Indomie kok. Kenapa? Karena kita udah tahu Indomie itu apa. Artinya apa? Kadang kita nggak mempedulikan packaging tampilan. Karena kita udah tahu rasa dalamnya. Nggak penting bungkusnya. Begitu nyampe kan kita pesan, Pak Indomie kuah, pesan satu. Tuh nyampe, kan kita tanya, ini Indomie rasa kari ayam kah, soto Medan kah, rasa sate Padang kah, rasa ayam bakar kah? Kan kita tanya. Kita tahu ini Indomie dan kita suka. Nah, itu juga bisa terjadi di kita. Apa yang terjadi di kita kalau kita udah dapat rasanya itu sendiri? Udah kayak manapun kemasannya, yang penting ini. Itu apa namanya? Namanya adalah branding positioning. Itu namanya branding positioning. Yang namanya mie instan pasti Indomie. Yang namanya air mineral pasti Aqua. Walaupun sekarang udah ada mineral ya. Agak gini-gini orang. Yang namanya ayam Kentucky itu KFC. Yang namanya burger itu McD, McDonald. Branding position. Yang namanya Ustadz ahli sedekah itu siapa? Yusuf Mansur, betul Kak Bida. Yang namanya Ustadz suruh jaga hati, jangan marah. Siapa Kak Bida? Agim. Pasti. Itu namanya branding position. Saking melekatnya sosok itu dengan konten. Bukan kemasan. Dengan konten. Bukan memperbaiki kemasan supaya cantik. Tapi memperbaiki ilmu. Seandainya Kak Vida duduk di depan ada pendongeng. Sampaikan cerita. Segala macam. Orang yang seprofesi. Penasaran aku. Kayak mana dia nyampaikannya? Apa ice breakingnya? Apa tepuk-tepuknya? Kayak mana? Itu kita ambil. Bukan. Oh iya ya betul ya materinya. Bukan itu. Kenapa? Itulah cerminan diri kita. Sibuk memperbaiki tampilan luar. Tapi kosong isi kepala. Udah mau Isra Mi'raj. Berapa buku tentang Isra Mi'raj yang udah kita baca? Udah mau Isra Mi'raj bagi teman-teman yang seprofesi. Baik guru, orang tua, Kak Fida, ada Ustadz juga, ada Kak Firman, ada Kak Fadila. Berapa buku yang udah kita baca? Enggak ada. Oh, udah sama aja materinya kayak tahun lalu. Orang itu juga nya. Itulah tadi yang cuma 2 kali undang doang itu tadi. Oke. Nah, ini namanya bicara pakai logika. Banyak pikirnya, banyak merenungnya. Gitu. Ada pertanyaan? 5, 4, 3,
Kak, Kak Ade. Silakan Kak Vida. Ya Kak, saya sebagai pemula, jujur banget susah untuk menentukan konten apa yang akan saya sampaikan. Dan yang paling mudah adalah mencontoh senior-senior saya, termasuk Kak Andi. Memang kita pernah jumpa kan enggak? Iya, enggak. Inilah di media sosial lah Oh, sekarang kan. Jadi sebatas itu gitu. Bahkan bahkan kadang baca buku pun tidak gitu, googling aja gitu. Jadi memang memang apa ya, sempit gitu, referensinya sempit. Terus fokusnya adalah anak-anak anteng, anak-anak fokus dengan kita mau mendengarkan, tidak kocar kacir gitu anak-anaknya. Itu kadang malah justru yang menjadi apa, membangun branding, positioning itu tadi. Terima kasih Kak Andi. Oke, baik-baik. Nah, apa yang harus dilakukan, Kak Andi? Aku baru pemula, aku contoh sana, contoh sini. Aku tengok kayak gitu lah aku buat. Bahkan nggak baca buku, googling aja buat cerita ini. Jawabannya adalah nggak usah baca, Kak. Nggak usah baca buku, nggak usah. Nggak usah baca buku. Jawabannya wajib baca. Ya, wajib, wajib baca. Gimana cara bacanya? Oke. Jadi ini meja meja kerja saya. Jadi kok meja kerja saya ini ada laptop, ada Quran, ada buku, ada lampu segala macam lah kebutuhan untuk konten. Nah, setiap hari harus ada satu informasi yang kita dapat. Baik sejarah, kalau lagi ustadznya, baik dalilnya, baik hafalannya. Satu hari ada minimal. Tidak-tidaknya. Yang kedua, jangan berharap anak-anak duduk tenang dengan ice breaking kita. Sampai kita mengabaikan kontennya. Bukti keberhasilan konten kita adalah kita sendiri terkagum-kagum dengan konten yang kita sampaikan. Kita sendiri tersadar-sadarkan dengan apa yang mau kita sampaikan. Kak Vida pernah baca novel nggak? Atau suka baca novel nggak? Ya, pernah. Pernah berarti nggak suka. Suka sih sebenarnya. Novel yang baru selesai dibaca atau sedang dibaca atau mau dibeli deh. Terelie Judulnya ada. Jangan menjadi pintar atau apa tadi ya? Ya, jangan menjadi pintar tetap saja bodoh. oke, jangan bisa saja bodoh. Pernah nggak menceri udah habis baca buku diceritakan ke orang atau ke suami atau ke teman? Jarang, Oke, nanti jarang dicoba. sekali. Jadi begitu baca, saya istri istri saya suka suka baca novel. Dia juga ada buku apa namanya istilahnya? Mereka yang satu buku kumpulan cerita-cerita novel digabungkan cerpen-cerpen jadikan satu buku. Istri saya ada berapa kali gitu. Jadi Kak, Antologi kak, ya. apa Antologi. antologi. Nah, istri saya pernah berapa kali ikutan antologi. Nah, tapi kalau saya ceritanya buku-buku siro kayak gini. Nah, dia itu saking seneng bacanya atau saya saking bacanya, habis baca, nanti tiba-tiba saya jujuk-jujuk sebelum tidur, teka-teka, Bun, apa? Tahu? Kenapa? Rupanya Zubair bin Awam hampir dibunuh sama maknya dia. Saking bandalnya dia. Dipukuli. Jadi kita itu ngomongnya itu cerita kayak macam gibah, kayak macam kayak macam gosip. Sampai kayak gitu. Gitu istri saya. Dia ngomong. Jadi si cerita ya. Jadi ternyata si Hana itu dia nggak pulang kampung karena gini. Hana siapa? Itu yang dalam buku. Astagfirullah. Kukira ada kawan dia. Rupanya
cerita dari buku yang dia baca. Nah, buatlah materi, pahamilah konten. Sampai kau sendiri tersadarkan dengan materimu sendiri itu. Jadi kalau Isra Mi'raj itu tiap tahun cuma bahas itu doang, berarti kita nggak dapat insight baru. Bahkan ceritanya itu kita dapat dari ustadz zaman kita dulu waktu SD. Yang dia bilang naik ke langit satu, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, jumpa sama nabi-nabi. Kita cuma dengar. Nggak pernah kita baca buku langsung ceritanya berlembar-lembar. Dan kalau ternyata tahun ini dengan tahun semalam, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, materinya sama. Nanti nggak ada penambahan dari kita. Malu kita ngaku aku sebagai pendidik. Ngakunya didik anak, ngakunya sebagai tokoh anak, ngajarkan anak dengan cinta. Padahal kita sampaikan, jangan-jangan kita hanya menjadikan itu sebagai alibi untuk mendapatkan kebutuhan dunia kita. Ah, ya kan? Dalam bos. Jangan sampai kayak gitu. Itulah kenapa saya ngambil jalan siroh bukan dongeng. Karena saat saya membaca buku dapat cerita baru, dapat sejarah baru, dapat informasi baru, dapat kisah baru. Di saat itu aku tersadarkan. Tapi kalau teman-teman buat cerita dongeng, tujuannya bukan untuk diri. Tujuannya untuk anak-anak. Supaya anak-anak senang, anak-anak lucu. Tapi kalau teman-teman menyampaikan cerita sejarah, dan teman baca itu sampai, oh iya, kayak gini rupanya. Itulah yang harus didalami. Sehingga orang terpikat. Ingat, bukan karena kemasan packaging, tapi terhadap inti yang kita sampaikan. Itu yang harus mereka terpikat. Oke. Masya Allah. Ada pertanyaan. 5, 4, 3. Nah ini kalau cerita Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nanya sama Rasulullah. Saat itu belum tahu Abdullah bin Mas'ud, karena itu Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud bilang, wahai Tuhan, apa yang kau baca? Apa yang kau ucapkan sehingga domba-dombaku bisa jadi gendut dan ada susunya? Rasulullah mengatakan, engkau anak yang cerdas. Kenapa? Karena ternyata ciri anak cerdas, ciri anak pintar bukan dia yang bisa menjawab, tapi dia yang bisa bertanya. Karena ada rasa ingin tahu. Karena jawaban itu nggak penting. Kalau di sekolah, anak jawab, salah-salahnya tuh anak jawab. Yang penting gurunya, iya, bagus ya anak ya. Tapi yang nanya, dia mesti mikir, premis A, premis B. Conclusionnya apa? Variabel A, variabel B, kemudian jadi pertanyaan. Ya kalau kalian nggak nanya, kita sudahi dengan alhamdulillah. Alias, nggak, apa ya, apa-apa. Jangan kayak mahasiswa. Nggak bisa nanya karena nggak tahu apa yang mau ditanya. Kalau istilah mahasiswa, udah nggak usah nanya, nggak usah nanya, kalian. Biar cepat pulang gitu, udah nggak usah nanya. Biar cepat pulang. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang mau diskusikan? 5. Sorry, aku baru teringat. Hmm. 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, aku pernah 2 tahun yang lalu. lihat seorang pendongeng. Dia bawa Apa? cerita tentang seorang pendongeng. Heeh. Dia bawa cerita tentang Isra Mi'raj. Mm-mm. Nah, itu dia bilang kalau Isra Mi'raj itu bukan cuma tentang mengingatkan kita soal ibadah sholat, tapi juga silaturahmi, katanya. Karena waktu Rasulullah naik ke langit menuju Sidratul Muntaha itu, dia setiap lapis langit itu bertemu dengan nabi-nabi sebelum dia. Hmm. Katanya gitu. Nah, apakah yang kayak gitu bisa dibenarkan atau memang itu pemikiran dia yang oke, bisa kita maklumin gitu? Oke.
Siap, Terima terima kasih. Ada lagi? Udah itu aja. Nanti habis dari sini Japri ya siapa nama pendongengnya. Inilah yang bahaya. Teman-teman. Masya Allah. Dia menganalogikan Rasulullah langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Jaga sebagai silaturahim. Padahal berarti dia salah konsep silaturahim. Gak ada silaturahim kepada malaikat. Ya kan? Jadi malaikat Israel datang ke rumah. Assalamualaikum silaturahim dia. Ngapain silaturahim? Bukan silaturahim menyambut nyawa. Dan silaturahim ke nabi-nabi. Di langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Enggak. Silaturahim itu antara manusia dengan manusia. Konsepnya. Konsep dasarnya. Kemudian dia menjadikan langit satu, langit dua, langit tiga sebagai pesan itu silaturahim terlalu cocokologi karena dia datang langit satu langit. Karena sejarahnya Rasulullah sendiri nggak tahu. Rasulullah tidak tahu di langit satu itu siapa. Rasulullah nggak tahu langit kedua itu siapa. Rasulullah nggak tahu langit ketiga itu siapa. Dan Rasulullah itu cuma dibawa, diajak, ditemani, dikawani, diantarkan sama malaikat Jibril. Jadi tidak menjadi eh, mungkin ya variabelnya nggak cocok. Bukan berarti setiap yang bertemu itu adalah silaturahim. Dalam hal ini menyadarkan karena kesadaran silaturahim itu biasanya didasarkan kepada kesadaran. Karena mungkin kita datang jalan, kita ini kemana nih ke sana. Terus itu ada rumah orang. Tok tok Assalamualaikum, Wak. Salam. Siapa? Nggak ada, Wak. Silaturahim aja, Wak. Udah ya, Wak. Pulang. Selesai. Kan nggak mungkin. Nah, makna silaturahim sendiri, kalau dalam kaedahnya, silaturahim itu saudara sekandung, serahim. Nah, berarti apakah dibenarkan? Jawabannya tidak tepat. Mengenai pembenaran salah, salah secara tafsir, setahu saya iya. Karena saya belum pernah baca itu. Secara analogi, menganalogikakan berkunjung itu tidak salah, tapi tidak tepat. Enggak salah, tapi tidak tepat. Bukan betul ya. Bukan benar. Benar sehingga harus dirutinkan. Gitu. Benar sehingga harus dirutinkan. Sama kayak macam makan berdiri. Ya tidak benar. Bukan berarti salah. Dia makan berdiri. Salah enggak. Makan berdiri itu enggak salah. Tapi tidak tepat. Gitu ya. Jadi itulah hati-hati teman-teman yang nanti diundang di momentum acara Isra Mi'raj PABI. Kalau bukan kapasitas kita, nggak usah ambil. Bahasa kasarnya, kalau kau branding diri sebagai pendongeng, jangan ambil jatah ustadz. Saya ulang. Kalau kau nge-branding diri sebagai pendongeng, jangan ambil jatah ustadz. Tapi mereka minta butuh. Maka saat kau undang, jadilah kau orang yang paham agama. Bukan sebagai penghibur untuk mereka. Saya ulang. Kalau kau nge-branding diri sebagai pendongeng, sebagai entertain, tetaplah di situ dan jangan ambil job jatahnya ustadz, jatahnya guru, jatahnya tokoh agama. Kalau memang mereka terpaksa nyuruh kau, hindar. Terpaksa harus datang. Jadilah kau sebagai orang yang paham agama. Jangan cuma untuk menghibur mereka. Dengan canda tawa, tepuk-tepuk aja. Saya pengalaman kayak gitu. Saat saya nggak bisa jadwal, saya nggak akan rekomendasikan siapapun. Orang yang pendongeng. Bagus saya kasih sama Ustaz. Oh nggak mau, kamu yang kayak Kandi. Oh nggak ada. Yang kayak aku nggak ada. Ya siapa pendongeng? Nggak ada, nggak aku kasih. Bagus undang Ustadz. Ustadz yang biasa ngisi untuk anak-anak atau Ustadz yang juga guru SD. Kenapa? Ada akad. Teman-teman, mesannya soto ayam. Panitia minta soto ayam, tapi kita ngasihnya mie ayam.
Ya kan sama ada ayam-ayamnya beda. Berarti dalam jual beli kita profesi ya, profesi. Kita jual jasa. Berarti kita nyalai jasa, nyalai akadnya. Teman-teman diundang untuk ngajarkan agama, ngajarkan akhlak, kenalkan Rasulullah, kenalkan sejarah. Teman-teman datangnya cuma untuk tepuk-tepuk nyanyi hibur-hiburan doang. Hanya fokus memikat dari segi ice breaking, tapi tidak dengan konten. Dan terima teman-teman nerima uang. Uang teman terima, bawa pulang ngasih makan anak istri. Yang padahal uang itu seharusnya diberikan kepada orang yang menyampaikan kebenaran agama yang bisa menimbulkan keimanan, menimbulkan ketakwaan. Oke, apa patokan materi kita itu bisa nambah keimanan orang atau enggak? Kalau kita sampaikan, kita makin cinta sama Rasul. Kita nih, kita makin sadar. Terus mana sadar kalau kita ngarang-ngarang sendiri materinya? Karena tujuannya bukan untuk menyadarkan diri, tapi menghibur. Itulah jadi masalahnya. Ini kita belum bahas boneka. Kak Vida, ada boneka Kak Vida? Ya beli boneka monyet. Udah beli ke monyet. Kenapa beli boneka monyet? Beli boneka. Karena kayaknya cara instan agar mendapat perhatian anak. Cara instan dapat perhatian anak. Habis itu bingung mau diapain nih monyet ya. Udah ada anak-anak udah wah anak nangkap-nangkap gitu nggak? Betul lagi, apalagi sebagai pemula ternyata itu sangat merepotkan sekali. Nggak Lalu usah pakai boneka. lalu saya beberapa kali lihat Kak Andi di YouTube ya. Saya menyimpulkan begini, Kak Andi itu punya value sendiri dalam diri Kak Andi, sehingga sebenarnya tidak butuh musik, tidak butuh boneka, tidak butuh apapun itu kok bisa ya? Nah, itulah yang saya pengen minta ilmunya. Mama minta ilmu. Nah, nah itu makanya nanti itu. Oke, apakah Kak Andi nggak ada nilai entertainnya? Ada masalah hibur-hiburannya ada, tapi itu hal yang berbeda. Tuh, maka saran-saran saya teman-teman, kalau teman-teman nge-branding diri dengan fokus cerita Islam, pencerita Muslim, jangan pakai boneka atau hanya sedikit menggunakan boneka atau siap dengan semua kondisi. Nampil tanpa boneka atau nampil penuh boneka dari awal hingga akhir selama 60 menit. Oke, ini belum lagi kita bahas durasi. Ini audiens anak TK berapa efektifnya? Anak SMA saya pernah 2 jam setengah, anak SMA 2 jam setengah nyampaikan materi. Gila, 2 jam setengah. Itu kalau tepuk-tepuk doang, udah muar, udah muntah, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, muak muntah. Gimana caranya? Nanti lah ya kita buat materi sendiri. Tapi intinya, teman-teman, pikatlah mereka, audiens buat kita semua, pikatlah pertama kali dengan keilmuan, bukan kesenangan dunia, bukan hiburan semata. Kalau tadi kejadian macam tanya Kak Nur Fadilah, tiba-tiba ada pendongeng nyampaikan materi Isra Mi'raj, habis itu dia bilang maknanya silaturahim dari langit satu langit. Tiba, seandainya Imam cakap situ ada guru agama yang duduk di situ kok di sekolah. Kalau tiba-tiba itu di masjid, di dalam masjid itu ada kiai, ada ustadz, nengok kayak gitu. Apa nggak malu kita? Apa nggak sesat nih orang sesat? Setidaknya kalau kita bahas masalah agama, ada rujukan, ada buku yang dibaca. Kok dari mana kok dapat itu materi itu? Oh, saya pernah baca buku ini, Ustaz. Ah, udah. Gitu. Tapi jangan sok pandai-pandaian cocokologi.
Nah, di mana ngetes uji keberhasilannya? Tampil tanpa boneka. Ada nanti orang kan nampil dengan boneka, ada. Cuman bonekanya cuma sebentar, cuma di depan 5 menit, habis itu masukin ke dalam tas, duduk lagi, habis itu dia sendiri. Itu namanya bonekanya cuma sebagai hiburan semata doang. Kalau kata Kak, cara mudah, cara instan cari perhatian. Ini kalau jokes jokes anak SMA, begitulah para laki-laki cara instannya. Jadi sok lucu dia supaya terpikat para wanita. Kalau lagi materi di SMA-nya. Bisa nggak pendongeng atau orang yang pakai boneka 60 menit begitu tampil langsung sama boneka? Pernah nengok nggak Kak Fida? Pernah nggak ya? Enggak kayaknya ya, Kak. Enggak. Kalau cuma boneka 5 menit di awal itu cuma sebagai hiburan. Oke. Bisa 1 jam? Bisa. Kalau bonekanya Kak, bukan sebagai hiburan. oh ya. Kalau Tapi Kak Andi, Alang apa? sebagai apa? Alang sebagai apa? Alang sebagai konten. Jadi 100% saya nyampaikan materi, kami baginya 60-40. 60% saya nyampe materi, 40% Alang atau 70-30. Alang itu 30 tadi itu bukan hiburan, bukan ketawa, makan kepala, ngejutin anak, ngejar anak enggak. Memang materi. Jadi dari Iya, iya. sekian materi, susun materi, ada masalah, ada solusi, ada prasolusi, ada pasca solusi. Masalah, solusi, pasca solusi. Si Alang itu disolusi dengan pasca. Saya ini masalah. Nah, gimana caranya akan dijelaskan sama si Alang. Nah, jadi gini. Sholat itu begini. Sholat itu begitu. Atau terbalik. Alang masalah, saya solusi dan pasca solusi. Jadi, pernah nggak Kak Ani 1 jam pakai boneka alang-alang? Pernah. Iya. Gajian rutin saya itu tanpa boneka, sering. Dengan boneka, 1 jam pernah. 2 boneka kanan kiri 1 jam. Dua boneka. Pernah itu. Tapi apa? Baik lagi, mereka bukan sebagai cara instan cari perhatian. Tapi lakukan. Baca buku, baca cerita, baca sejarah. Sampai kau sendiri tersadarkan dengan cerita itu. Sampai kau sendiri. Oke. Ada lagi Kak Fida? Oke, eh, sementara terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Kak Firman, Kak Abdul Karim, Kak Fadila, Ustadz Hamzah masih ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Masya Allah, syukur Ustadz Hamzah. Jadi Ustadz Hamzah ini positioning brandingnya. Ustadz Hamzah ini ahli fardu kifayah. Jadi kalau di TikTok kan ada Kafani ya, Kafani di TikTok. Di TikTok ada kemarin sekitar sebulan yang lalu viral akun TikTok yang jual kain kapan di TikTok. Viral. Nah, Ustadz Hamzah, teman-teman, dia ustadz yang sekaligus punya usaha UMKM untuk menyediakan peralatan jenazah, kain kafan. Jadi materi beliau di beberapa sekolah itu fokus untuk menyampaikan fardu kifayah doang. Datang ke sana ngasih praktek, datang ke sana nyampaikan materi, termasuk ngebahas jadi bukan fardu kifayah. Oh, fardu kifayah itu gini, nggak cuma gitu. Jenis kainnya, berapa lapis, kenapa kainnya putih, papannya apa, didetailkan. Jadi bukan sekedar pengetahuan, tapi ada ilmunya. Nah gitu juga kalau kita nyampaikan materi, teman-teman jadi storyteller. Cuman sekedar tahu, tapi nggak tahu ilmunya. Ilmu tadi lah yang tadi nyader ke, nambah keimanan, nambah ketakwaan.
Ya, makin cinta. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk teman-teman, yang terakhir, untuk yang di Isra Mi'raj nanti, teman-teman coba baca buku Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawi, Ar-Rahiq Al-Maktum karya Safiur Rahman Al-Borquri atau Ibnu Hisham. Ini lebih ringkas, 400, 600, 500, 500 halaman. Ada Ibnu Hisham itu 800 halaman, 2 jilid, lebih ringkas. Lebih ringkas 800 halaman, 2 jilid, boleh dibaca. Atau yang model buku sejarah tematik untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Awak guru nyampaikan depan anak-anak. Masa bacanya segini juga? Nah, saran ke Andi nanti ntar ke depan tuh yang teman-teman yang mau coba bedah materi teknik penulisan, cari masalahnya, cari solusinya, dan setelah solusi apa? Kalau memang solusinya itu adalah sholat, cari masalah yang dihadapi oleh Rasulullah. Atau cari kisah para sahabat yang bahas tentang sholat. Kami buat cerita sendiri aja lah. Jangan buat cerita sendiri. Udah cerita Islam sendiri tentang sholat ada. Ada cerita tentang sholat, cari tahu. Siapa sahabat Nabi yang begitu sholat, dia ditembak perang, nak panah kakinya. Mau dicabut, aku sholat dulu. Sengaja dia menyolatkan diri supaya bisa tercabut anak panah tadi. Kan jadi solusi. Sholat itu solusi dari penghambaan, dari kesulitan. Nah, buat materinya, masalahnya dari Rasulullah, yaitu kehidupan Rasulullah dengan Khadijah, dengan pamannya, kemudian bagaimana Rasulullah di Taif, kemudian eh, bagaimana perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, begitu pulang pun jadi masalah. Begitu pulang jadi masalah. Karena nggak ada yang percaya. Begitu pulang jadi masalah karena nggak ada yang percaya. Nah itu juga perlu ditunjukkan, dijelaskan. Jadi banyak aspek yang bisa kita ambil. Kalau bicara Abu Bakar As-Siddiqnya boleh untuk menjadi orang amanah itu susah-susah gampang. Untuk menjadi orang terpercaya itu Siddiq tadi itu dipercaya itu susah-susah gampang. Nah itu dibedah. Kenapa orang itu dia bilang Rasulullah bilang aku barusan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Abu Bakar langsung percaya. Kenapa? Kenapa Kak Fida? Kenapa Abu Bakar langsung percaya? Karena kehidupan Rasul dari awal udah kejujuran. Rasulullah selama ini kenal sebagai jujur. Begitu Rasulullah nyampaikan, orang antara iya dengan tidak. Antara iya dengan tidak. Bukan tidak. Orang begitu Rasulullah nyampaikan, antara iya dengan tidak. Bukan tidak ya, antara iya dengan tidak. Kalau saya bilang, aku ini baru selesai ini tadi malam baru pulang dari Mekah, Madinah, dari Turki, dari segala macam. Percaya enggak? Enggak. Karena kau tukang bohong selama ini. Gak mungkin percaya. Tapi begitu Rasulullah datang dikumpulkan, Rasulullah sampaikan, orang gak langsung, kau ini pembohong. Enggak langsung gitu. Iya kah? Betul kah? Benarkah? Sampai butuh Abu Bakar. Kehadiran Abu Bakar untuk menjustifikasi. Oh iya betul ini. Menguatkan. Nah pesannya apa? Kayak cara Mira tadi ya. Bukan cerita tentang kolak saja. Pesannya apa? Ternyata agar dapat dipercaya itu bukan satu sikap, bukan satu pernyataan yang kita ungkapkan benar. Orang nggak percaya. Kau nggak percaya sama aku jujur loh, sumpah loh, demi Allah loh, nggak bohong aku, lo nggak ada nyuri aku. Nggak bisa. Bukan sumpah demi Allah yang membuat orang harus percaya dengan ucapan kita. Sumpah demi Allah nggak ada aku mencuri. Bukan ucapan itu. Tapi sikap selama ini yang dibangun yang membuat seorang percaya dengan ucapan kita.
Sumpah demi Allah, nggak ada aku batalkan puasa. Sumpah demi Allah menolak 1000 kali. Sama kayak nanti Misra apa? Bangsa Israel. Oh, udah damai katanya semalam. Damai, damai, ore damai. Nggak percaya awak, mana percaya awak? Kan selama ini membongkar dia. Betul kan? Tembaknya lagi. Itu jadi satu poin kan. Ternyata Islam Iran bukan cuma tentang sholat. Islam Iran bukan cuma tentang sholat. Bukan cuma sholat 5 waktu. Dan sholat itu bukan cuma sholat 5 waktu. Oke, demikian. Sebelum saya tutup, teman-teman kita mau foto bareng boleh? Kalau izin boleh buka kamera. Kita akan coba foto bareng. Izin siapa ini? Kak Abdul Karim, boleh buka foto kamera, videonya. Ustaz Hamzah, Masya Allah. Ustaz, ada Ustaz Firman, Pak Firman. Oke. Izin Kak Andi masih ya. Oke, siap-siap Ustaz. Masya Allah. Kak Nur Fadilah, Kak Firman, bisa buka kamera Bang Firman? Kak Firman?